Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 081 997 1577. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani edai, artinya saksi-saksi. Dalam bahasa Ibrani dieja ayin dalet yud, dibaca edai, artinya saksi-saksi dalam bentuk jamak, edah dalam bentuk tunggal. Edai, saksi-saksi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, edai, di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebelum Yesua naik ke surga, ia mengatakan kepada murid-muridnya dalam bahasa Ibrani Aramaik bahwa mereka akan menerima kuasa untuk menjadi edai, saksi-saksi, mulai dari Yerusalem, Yudea, dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ujung bumi di sini berarti wilayah di luar Israel atau diaspora, karena Israel dipahami oleh orang Yahudi sebagai epicenter alias titik pusat bumi. Padanan kata Ibrani edah dalam bahasa Yunani adalah martus. Dari kata ini diturunkan kata marturia yang berarti kesaksian, yang merupakan fungsi pokok gereja di samping koinonia yang adalah persekutuan dan diakonia yang adalah pelayanan. Selanjutnya dari kata saksi bahasa Yunani yaitu martus, muncul kata martir dalam bahasa Inggris, yaitu orang yang memberikan nyawanya untuk satu nilai luhur kehidupan. Hal ini membuat kita bertanya, apa artinya menjadi saksi atau martus bagi Mesias? Berapa harga yang harus dibayar? Ya, ini pertanyaan yang sah dan pantas diajukan oleh setiap orang yang mau menjadi saksi Kristus atau saksi Mesias. Untuk ini kita perlu melihat lebih dulu pada pengalaman orang-orang Yahudi yang sejak semula mengenal Adonai Elohim dan hidup di bawah penjajahan Romawi. Romawi adalah penjajah karena mereka datang ke Eretz Israel dan mendudukinya. By the way, ini berbeda dengan orang Yahudi yang datang kembali ke Eretz Israel, tanah asal mereka, yang mereka tinggalkan selama ribuan tahun karena kolonialisme Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, Memeluks, dan Ottoman Turki. Banyak orang Arab yang datang ke Israel mendompleng kolonialis Ottoman Turki. Israel memang dinubuatkan oleh para nabi untuk kembali ke tanah perjanjian yang memang milik mereka sendiri. Dan karenanya secara historis dan kitab suci, Israel sama sekali bukan penjajah. Ketika Romawi menjajah Israel, tentara Romawi menyiksa sampai mati Rabi Akiva. Namun sebelum menghembuskan nafasnya, ia menyerukan pengakuan percaya Shema Israel. Dengarlah hai Israel, Adonai Elohimu, Adonai itu Echad. Ulangan 6 ayat 4. Ia percaya bahwa mandat selanjutnya, yaitu kasihlah Yud-He-Waf-He, Adonai Elohimu, dengan segenap jiwamu, berarti rela mati demi kasih Elohim. Ulangan 6 ayat 5. Akiva memahami maksud dengan segenap jiwamu itu berarti dengan menyerahkan nyawamu. Dan ia membayar harganya dengan menyerahkan nyawanya. Pada masa itu, Yudaisme sudah mempunyai tradisi yang kuat dalam menghormati orang yang menjaga kekudusan nama Tuhan yang disebut Kiddush Hashem. Orang seperti itu disebut martir dalam bahasa Yunani.
Orang-orang Yahudi yang taat mendapat inspirasi dari kisah-kisah Alkitab tentang penganiayaan yang dialami oleh para nabi. Kisah Daniel, Sadrak, Mesach, Abednego, Esther, dan Mordechai membentuk paradigma perlawanan pasif terhadap tirani. Etika Yahudi mengajarkan bahwa seseorang harus rela tidak hanya mengorbankan nyawanya sendiri demi kesetiaan kepada Tuhan, tetapi juga rela menderita kehilangan orang yang dicintai. Orang-orang Yahudi mengindahkan kisah Abraham yang dipanggil untuk menyerahkan nyawa putranya, Ishak, demi nama Tuhan. Kurang dari 2 abad sebelum era Perjanjian Baru, yaitu di zaman perlawanan kaum Makabe, banyak orang Yahudi dengan berani memilih mati daripada menyerah pada dekrit tirani Raja Yunani Antiochus Epiphanes abad 2 sebelum Masehi, yang menuntut semua orang Yahudi untuk berasimilasi ke budaya Yunani dengan melakukan penyembahan berhala. Secara keseluruhan, beban warisan pengorbanan diri demi surga menciptakan rasa hormat terhadap para martir dan etika solidaritas nasional yang menempatkan kesetiaan kepada Tuhan di atas kelangsungan hidup pribadi. Dengan sistem nilai inilah pesan Injil terbentuk. Dalam konteks ini, Yeshua, Mesias Yahudi, mengajarkan murid-muridnya untuk bersiap menerima kehilangan nyawa sebagai martir demi kesetiaan pada namanya. Sejak awal, Yeshua sudah menegaskan konsekuensi menjadi muridnya. Dia berkata dalam Matius 10 ayat 38-39, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Barang siapa yang ingin menjadi muridnya, ia harus rela membayar keputusan tersebut dengan kesediaan untuk mengorbankan nyawanya. Namun, gara-gara terorisme modern, saat ini kemartiran mempunyai konotasi negatif. Teroris telah mengkooptasi kata tersebut dengan arti seseorang yang melakukan misi bunuh diri dengan melakukan aksi terorisme atas nama Tuhan mereka dalam perang suci. Yang mereka sebut martir adalah mati demi menumpahkan darah orang lain yang tidak bersalah. Saya tegaskan, bukan itu yang dimaksud dengan kemartiran. Bom bunuh diri adalah tindakan mencemarkan nama suci Tuhan yang disebut dengan Hilul Hashem. Dan ini sama sekali bukan penyucian nama Tuhan, yaitu Kidus Hashem. Ini bukan Kidus Hashem. Sebutan bagi pelaku bom bunuh diri terkait agama bukanlah martir dalam makna Judeo-Kristian, tetapi teroris agamis. Kata Yunani martus yang menjadi asal kata martir tidak berarti teroris. Sebaliknya, kata benda Yunani martus berarti saksi, dan kata kerja martureo berarti memberikan kesaksian, seperti seorang saksi di pengadilan yang menegaskan bahwa ia telah melihat, mendengar, atau mengalami sesuatu. Yeshua menunjuk semua rasulnya sebagai saksi-saksi yang telah dipilih untuk bersaksi tentang kebangkitannya dan untuk memberitakan Injil seperti yang tertulis dalam Kisah 10 ayat 39-43. "Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yeshua itu telah dibangkitkan Elohim pada hari yang ketiga. Dan Elohim berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa tetapi kepada saksi-saksi. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan menjadi saksi bahwa dialah yang ditentukan Elohim menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya." Pada tahun 60-an Masehi, Kekaisaran Romawi menyatakan bahwa kesetiaan kepada Yeshua
dari Nazaret adalah aliran sesat ilegal dan tahyul Yahudi. Akibatnya, orang percaya kepada Yeshua menderita penganiayaan yang didukung oleh negara selama beberapa abad berikutnya. Orang yang dituduh menjadi anggota sekte tersebut dipanggil untuk diadili di pengadilan Romawi. Sama seperti Yeshua diadili di hadapan Pontius Pilatus, prefek Romawi, murid-muridnya juga diadili di hadapan pengadilan serupa di Yudea, bahkan di kota Roma sendiri. Mereka diminta untuk secara terbuka meninggalkan, bahkan menghujat nama Yeshua. Sementara murid-murid non-Yahudi diminta untuk membuktikan penolakan mereka dengan melakukan penyembahan berhala, yaitu patung kaisar. Mereka yang tak mau melakukan penyembahan itu disebut saksi, yaitu martir. Karena dengan demikian mereka memberi kesaksian tentang kesetiaan mereka kepada Yeshua dari Nazaret. Mereka bersaksi tentang kebangkitannya dari kematian dan iman mereka kepada Elohim Israel. Karena mereka tidak mau mengingkari namanya dan karena mereka terus menyaksikan namanya, Kekaisaran Romawi menghukum mati mereka. Kebijakan Romawi yang menghukum mati para saksi, martures, mengakibatkan istilah martir menjadi lebih luas maknanya, cakupannya. Bukan saja sekedar saksi, tetapi juga berarti orang yang dihukum mati demi kesaksiannya. Jadi apakah menjadi saksi bagi Mesias Yeshua mencakup pengertian sampai mati dibunuh? Menjadi saksi adalah menyatakan apa yang diketahui dan dialaminya di hadapan orang lain atau penguasa. Ini pengertian dasarnya, jadi saksi tetap hidup. Tetapi, bila oleh kesaksiannya itu ia dijatuhi hukuman mati, seperti yang terjadi pada orang-orang percaya mula-mula, seorang saksi yang setia akan bersedia menanggungnya. Jadi, menjadi saksi tidak harus mati, tetapi ia bersedia mati bila dihadapkan kepadanya demi kesaksiannya. Jadi hukuman mati itu dihadapkan kepadanya sebagai akibat dari kesaksiannya. Yeshua mengatakan kepada para muridnya bahwa mereka akan mengalami perlakuan yang sama seperti yang diterimanya, bahkan sampai pada titik kehilangan nyawa. Namun Yeshua mendorong mereka untuk tetap setia sampai akhir dalam Matius 10 ayat 22 dengan berkata, "Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Selamat di sini berarti keselamatan kekal di dunia yang akan datang. Dan bertahan sampai kesudahannya berarti sampai akhir hayat. Setia sampai akhir ini perlu dicamkan oleh setiap murid Mesias di zaman modern ini yang rentan dibujuk untuk meninggalkan Yeshua karena jabatan, kekayaan, ataupun juga asmara. Kita perlu setia kepadanya sampai akhir, karena hanya bagi yang setia sampai akhir saja yang diselamatkan. Jangan mengikut Tuhan hanya separuh jalan, karena saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Perhatikan juga, Yeshua berkata dalam Matius 10 ayat 33. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di hadapan Bapakku yang di sorga. Karena itu, pertahankan perjalanan rohani saudara sampai garis akhir, agar sebagai pemenang kita dapat duduk di tahta bersama Yeshua seperti yang tertulis dalam Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimanapun aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Yeshua bahkan tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam perjalanan hidup kita. Ia tetap menyertai kita sepanjang perjalanan kita dan memberkati kita. Sebelum ia naik ke surga, Yeshua berkata dalam Matius 28 ayat 20, "Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Seluruh perjanjian baru dari ujung ke ujung menggemakan pesan ini. Para murid mengalami kemenangan tetapi juga menderita demi nama Sang Guru. Perjanjian baru terus-menerus memperingatkan kita bahwa
jalan pemuridan ternyata tidak juga harus melewati jalan penderitaan. Seorang murid tidak berada di atas gurunya. Cukuplah seorang murid menjadi seperti gurunya, dan guru kita memikul salib karena kita. Bukti penderitaan para murid mula-mula Yeshua HaMasiah bertumpuk dalam sejarah. Kaisar Claudius mengasingkan penduduk Yahudi di Roma untuk memadamkan kesaksian mesianis yang terkait dengan Yeshua. Beberapa tahun kemudian, Kaisar Nero kembali menyingkirkan Roma dari takhyul Yahudi ilegal yang disebut sekte Kristianoi alias Kristen. Nero menyalahkan mereka, menyebabkan ketidaksenangan para dewa, dan menuduh mereka yang mengakibatkan kebakaran besar di Roma. Ia menggunakan kreativitas jahat untuk merancang metode eksekusi yang kejam. Simon Petrus tewas di tengah kekejaman Nero bersama sejumlah besar murid di Roma. Sejak saat itu, kesetiaan kepada Yeshua dari Nazaret dianggap ilegal menurut hukum Romawi. Gelombang penganiayaan selanjutnya naik dan turun sesuai dengan keinginan suksesi kaisar. Bangsa Romawi menyalahkan orang-orang beriman atas setiap nasib buruk, berita buruk, dan cuaca buruk yang mereka alami, karena para murid Yeshua menolak menyembah kepada dewa-dewa Romawi, sehingga para dewa dianggap marah untuk hal itu. Secara keseluruhan, masyarakat Romawi menyetujui pembantaian orang-orang yang berpegang pada kesaksian Yesus. Ada korespondensi penting antara Pliny the Younger, gubernur Bithynia, dan Kaisar Trajan, membahas metode penangkapan, penuntutan, dan eksekusi orang percaya pada awal abad kedua. Pliny mengakui ketidaksukaannya karena begitu banyak orang harus dibunuh, namun dia memberikan alasan berikut. Aku telah menggunakan prosedur berikut ini bagi mereka yang telah dibawa ke hadapanku sebagai orang Kristen. Aku bertanya kepada mereka, apakah mereka orang Kristen atau bukan? Kalau mereka mengaku Kristen, aku bertanya lagi. Dan untuk ketiga kalinya, sambil memasukkan ancaman dalam pertanyaan. Jika mereka tetap teguh dalam pengakuannya, aku memerintahkan mereka untuk dieksekusi. Karena aku yakin bahwa tidak peduli bagaimana cara mereka mengakui kejahatan tersebut, sikap keras kepala mereka yang tegas dan tidak fleksibel itu pantas dihukum. Pliny the Younger, surat 10. Dunia Romawi menyaksikan dengan heran ketika orang-orang yang disebut Kristen rela menyerahkan nyawa mereka demi kesetiaan kepada Mesias mereka. Mereka pikir ancaman penganiayaan dan kematian akan mencegah penyebaran sekte agama ilegal ini. Mereka salah. Para pengikut Yesus tidak takut akan penganiayaan atau kematian karena berdasarkan iman mereka yang kuat. Mereka percaya bahwa di masa yang akan datang Elohim akan membangkitkan mereka dari kematian dan memberi upah pahala atas penderitaan mereka. Sama seperti dia telah membangkitkan putranya dari kematian. Harapan akan kehidupan kekal yang sama juga telah mengilhami generasi-generasi para martir Yahudi sebelum mereka. Dalam perumpamaan tentang mutiara yang sangat berharga, Yeshua membandingkan harapan akan kebangkitan dalam kerajaan yang akan datang dengan semua kesenangan sementara yang ditawarkan di dunia ini. Ia berkata, hal kerajaan surga itu seumpama seorang saudagar yang mencari mutiara yang indah. Dan setelah menemukan satu mutiara yang sangat berharga, ia pergi dan menjual seluruh miliknya dan membelinya. Matius 13, 45-46. Artinya, orang yang menemukan kerajaan surga tidak segan-segan mengorbankan segalanya untuk memperolehnya. Sang guru mengharapkan murid-muridnya bersedia mengorbankan segalanya, bahkan nyawa sekalipun, demi memperoleh kehidupan di zaman yang akan datang. Yesus bersabda dalam Matius 10 ayat 28, jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, namun tidak mampu membunuh jiwa. Melainkan takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun raga di dalam neraka.
Artinya kita tidak perlu khawatir untuk penderitaan jasmani di dunia ini. Kita harus khawatir tentang akibat dari menyangkali Yesua seperti yang dikatakannya dalam Matius 16 ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Polikarpus, uskup Smyrna abad II, adalah generasi kedua dari murid Rasul Yohanes. Ia sudah berusia lanjut ketika orang Romawi menangkapnya. Saat mengamati laki-laki renta diseret ke hadapan pengadilan, gubernur di Smyrna menasihati lelaki tua itu, "Pertimbangkanlah usiamu yang sudah lanjut. Bersumpahlah demi Kaisar. Katakan, singkirkan kaum ateis," yaitu sebutan Romawi terhadap monoteis, "dan sangkalah Kristus, maka aku akan membebaskan kamu." Polikarpus menjawab, 86 tahun aku mengabdi padanya, dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku bisa menghujat rajaku dan penyelamatku? Yesus berkata, setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Tapi barang siapa yang menyangkal aku di hadapan manusia, aku juga akan menyangkal dia di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Matius 10:32-33. Selanjutnya dia berfirman, barang siapa yang memperoleh nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Matius 10:38-39. Orang percaya mula-mula memahami konsekuensi menjadi murid dan saksi Mesias Yesua. Mereka rela menyerahkan nyawanya demi nama Sang Junjungan. Benar, kalau Yesua sudah menyerahkan hidupnya bagi kita, maka kita pun bersedia menyerahkan hidup kita bagi Dia. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, telah terbit kalender Mesianik Gereja Kehilat Mesianik Indonesia dengan tanggal Hari Raya Alkitabiah dan foto-foto panorama Eretz Israel yang indah serta bacaan Alkitab tiap pekan. Untuk mendapatkannya hubungi 081 997 1577. 081 997 1577. Sesudah narasi ini kita akan mendengar akapela I Love to Tell the Story sebagai kesaksian akan namanya oleh Chris Rapp. Aku suka mengabarkan kisah yang dari atas tentang Yesus, Yesua, tentang kasih dan kemuliaannya. Aku suka memberitakannya bagi yang belum mendengarnya karena itu kebenaran. Kita mengabarkan Yesua, Yesus dengan kasih, baik dengan ucapan yang menyejukkan maupun dengan tindakan kasih. Amin. Tiba saatnya saya Penatua Ira Natali dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. Story of unseen things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know 'tis true. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. Tell the story till
is pleasant to repeat. What seems each time I tell it more wonderfully sweet. I love to tell the story, for some have never heard the message of salvation from God's own holy word. I love to tell the story, 'twill be my theme in glory, to tell the old story of Jesus and his love. I love to tell the story for those who know it best, seem hungering and thirsting to hear it like the rest. And when in scenes of glory I sing the new song, 'twill be the old story that I have loved so long. I love to tell the story, 'twill be my theme in glory, to tell the old story of Jesus